Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fadila, NIM 0544588736, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka UPPJJ Yogyakarta. Di sini perkenalkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah yaitu Manajemen Pelayanan Publik yang berjudul Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital dalam Pengelolaan Retribusi Wisata di TPR Pantai Baron Kabupaten Gunung Kidul. Sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Gunung Kidul. Sebagai daerah yang dikenal dengan keindahan pantainya, Gunung Kidul terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan sistem e-ticketing dan pembayaran digital di TPR Baron. TPR ini tidak hanya menjadi akses menuju Pantai Baron, tetapi juga gerbang masuk ke berbagai destinasi wisata unggulan di kawasan pesisir selatan Gunung Kidul. Namun, dalam implementasinya, kebijakan digital tersebut tidak berjalan mulus. Di lapangan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama yaitu infrastruktur. Infrastruktur jaringan internet di kawasan pesisir yang belum sepenuhnya stabil. Yang kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia atau petugas TPR dalam mengoperasikan sistem digital yang belum optimal. Ketiga, tingkat literasi digital sebagian wisatawan yang belum merata, sehingga masih mengalami kesulitan dalam menggunakan metode pembayaran non-tunai. Dan yang keempat yaitu sistem pengawasan di lapangan yang belum optimal, sehingga masih membuka peluang terjadinya penyimpangan. Berbagai tantangan tersebut kemudian memunculkan persoalan yang cukup serius. Publik sempat dihebohkan oleh kasus ketidaksesuaian nominal pembayaran retribusi, di mana wisatawan membayar sejumlah uang tertentu, namun nominal yang tercetak pada bukti transaksi tidak sesuai. Peristiwa ini menjadi sorotan karena menyangkut aspek transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Dampaknya tidak hanya merugikan wisatawan, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan retribusi di kawasan wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk memahami permasalahan ini secara lebih mendalam, terdapat dua pendekatan teori yang dapat digunakan. Pertama, teori New Public Management yang dikembangkan oleh Christopher Hood, David Osborne, dan Ted Gabler. Teori ini menekankan bahwa birokrasi modern harus berorientasi pada hasil, efisiensi, akuntabilitas, inovasi, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan kata lain, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari kualitas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konsep Aparasuraman yang mengukur kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan kepedulian. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Strategi implementasi dari solusi inovatif ini dijalankan melalui langkah-langkah yang terstruktur dan terintegrasi sebagai berikut. Yang pertama, penerapan pembayaran 100% non-tunai atau cashless. Seluruh wisatawan wajib melakukan pembayaran tiket masuk sebesar 15.000 per orang menggunakan instrumen pembayaran elektronik seperti Breezy, Tapcash, Flash, atau e-money. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan transaksi tunai yang berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan dan praktik penyimpangan di lapangan. Kedua, penggunaan sistem identifikasi transaksi berbasis QR Code dan Digital Traceability. Setiap transaksi memiliki identitas unik yang tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga seluruh proses pembayaran dapat ditelusuri, diverifikasi, dan diaudit secara akurat. Dengan demikian, potensi manipulasi data maupun transaksi fiktif dapat diminimalkan. Ketiga, integrasi data secara real-time antara gerbang TPR, server pusat, dan perangkat pengawasan. Data transaksi yang masuk dari setiap gerbang TPR langsung terkoneksi dengan server pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, sehingga memungkinkan monitoring pendapatan secara langsung, akurat, dan transparan tanpa jeda waktu. Keempat yaitu pengembangan dashboard monitoring dan early warning system. Pemerintah daerah membangun dashboard pengawasan yang mampu menampilkan jumlah kendaraan, jumlah pengunjung, dan total penerimaan retribusi secara real time. Sistem ini dilengkapi mekanisme peringatan dini atau early warning system apabila ditemukan anomali transaksi yang berpotensi mengindikasikan penyimpangan. Kelima yaitu penguatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM.
Petugas lapangan mendapatkan pelatihan teknis berkala terkait penggunaan sistem digital, pelayanan publik, keamanan data, serta penanganan kendala operasional. Diterapkan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas, guna memastikan kualitas pelayanan yang konsisten. Keenam, yaitu penerapan sistem pengawasan dan audit digital. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga melalui audit digital berbasis data transaksi. Setiap aktivitas terekam dalam sistem sehingga memudahkan proses evaluasi, investigasi, dan pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. Pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas jaringan di kawasan pesisir guna menjamin kelancaran transaksi digital yang mencegah gangguan operasional. Dampak dari penerapan kebijakan ini memberikan berbagai dampak positif yang signifikan. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi karena seluruh transaksi dapat dipantau dan direkam secara digital, sehingga peluang terjadinya kebocoran, pendapatan, maupun praktik pungutan liar dapat diminimalkan. Kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mempercepat proses pembayaran dan mengurangi antrean kendaraan terutama pada musim liburan. Ketiga, mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang nantinya dapat digunakan kembali untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas wisata. Dan yang paling penting, kebijakan ini mampu memulihkan serta meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap kualitas pelayanan publik di kawasan wisata Gunung Kidul. Melalui penerapan smart governance, pelayanan publik tidak hanya menjadi lebih modern dan efisien, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan retribusi wisata di TPR Baron merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, literasi digital wisatawan, serta lemahnya pengawasan, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui penerapan smart retribusi terintegrasi berbasis pembayaran non-tunai dan sistem pengawasan digital yang terhubung secara real-time. Ditinjau dari perspektif New Public Management dan kualitas pelayanan publik, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi dan optimalisasi pendapatan asli daerah PAD, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, digitalisasi retribusi wisata di TPR Pantai Baron menjadi contoh nyata bagaimana inovasi, tata kelola yang baik, dan kolaborasi multi pihak dapat menghasilkan pelayanan publik yang modern, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.